أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu indah. Dan sekarang kita masuk di segmen Yuk Baca Quran. Alhamdulillah, hari ini di pagi yang mulia ini ada yang berbeda. Hari ini kita ditemani dengan whiteboard. Kita akan menulis atau kembali memperhatikan bagaimana tahsinul qiraah atau memperbaiki bacaan kita. Jadi bukan tahsinul Quran, karena bukan Quran yang mau diperbaiki, tapi qiraahnya. Tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan. Masya Allah, ayat 126 ini dimulai dengan baris fathah. Wa ma. Jadi kalau fathah buka mulutnya, wama, karena banyak yang tidak terbuka mulutnya. Wama, kedengaran seperti wama, padahal wama. Seperti orang azan, Allahu Akbar. Karena kadangkala tidak disadari, Allahu Akbar, hu akbar. Padahal dia tidak menyadari. Wama tanqimu. Nun ketemu dengan huruf qaf, maka dia ikhfa. Tanqimu. Nah, ada kadangkala yang mengatakan ikhfa itu NG. Tanqimu. NG itu berlaku hanya untuk ketika ketemu dengan huruf kaf atau bertemu dengan huruf qaf. Nah, hari ini bertemu dengan huruf qaf, maka dia tanqimu, ya. Minna, nun tasydid, maka dia harus berdengung. Minna, tahan dulu. Minna, jangan minna, enggak, tapi ditahan dulu. Minna, panjang karena setelahnya ada huruf hamzah. Minna illa. Ingat, lamnya ada tasydidnya. Kalau ada tasydid, ini tasydid namanya. Kalau tasydid itu berarti dia harus ditekan. Illa, la ilaha illallah, bukan ilallah. Ilallah lain artinya. Kalau illa artinya kecuali, kalau ilah ke, ya, menuju ke ilah. Jangan, tapi illa. Illa an amanna. Illa an, ndak boleh berdengung sini. Ndak boleh, tapi langsung. An amanna bi ayati Rabbina. Ingat tadi kalau ada tasydid berarti dia penekanan. Rabbi. Tasydid itu ditekan kecuali pada huruf nun dan mim. Kalau nun dan mim bertasydid itu tidak boleh ditekan seperti ini. Minna itu jangan minna, tapi minna. Kemudian thumma tidak boleh ditekan, tapi dia mengalir. Tapi khusus huruf yang lain selain mim dan nun, maka dia ada penekanan. Illa Rabbina, tabbat. Jadi bukan tabat, tapi tabbat, ya.
Rabbina lamma ja'atna. Salah satu kesalahan ketika qiraah yakni menambah huruf. Kalau menambah huruf berarti itu kesalahan fatal. Mana contoh menambah huruf? Contoh menambah huruf ada pada kata ini. Ja'atna. Jangan seperti menambah huruf sin. Mana seperti menambah huruf sin? Ja'atsna. Ja'atsna. Itu menambah huruf sin. Bagaimana dong bunyinya? Ja'atna. Selesaikan dulu tanya, baru ada desisnya. Lamma ja'atna. Atna, jangan ja'atsna. Kalau ja'atsna berarti dia menambah s belakangnya, menambah sin belakangnya. Lanjut. Rabbana. Pokoknya kalau ketemu hamzah setelahnya panjang 4 sampai 5 harakat. Rabbana afrigh alaina. Jangan sampai ghain, ini huruf ghain, ini qalqalah. Jangan afrig ya. Afrigh alaina sabrau. Berdengung lagi. Sabrau wa tawaffana muslimin. Insyaallah kita lanjutkan di episode selanjutnya di segmen Yuk Baca Quran. Semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah tadi kita sudah membaca Al-Quran bersama guru kita Ustadz Syam. Insya Allah kita memulai hari ini dengan sesuatu yang baik, semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita yang luar biasa yaitu zikir penghilang kesedihan dan kemiskinan. Nah, saya juga ingin mengingatkan nanti di segmen terakhir ada segmen baru yaitu doa mustajab. Jadi tolong disiapkan Al-Qur'annya dan catatannya, kita akan doa bersama. Nah, doanya apa hari ini? Makanya nonton sampai habis ya. Nah, sebelum kita membahas ke pembahasan kita selanjutnya, saya mau ajak jamaah untuk melihat sebuah tayangan yang bisa jadi pelajaran untuk kita. Nah, penasaran tayangannya apa? Yuk kita lihat dulu. Kalau begitu sekarang zikir jahri, la ilaha illallah. Akhirnya Pak Bambang mengucapkan dengan keterbatasan lisan saat itu. Ia berkata, maksudnya adalah la ilaha illallah dengan keterbatasan lisan. Namun lagi-lagi gagal. Akhirnya tim kami berkata, Pak Bambang, sekarang ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan. Akhirnya untuk kedua kali ia mengucapkan kalimat yang mulia itu. Ia ucapkan saat ucapan illallah yang kedua bagi dia, apa yang terjadi? Dia berkata bahwa terjadi ledakan begitu besar dalam dirinya. Dan dengan ledakan itu tangannya yang tadinya meringkel kembali lagi. Mulutnya yang tadinya miring kembali lagi. Dan saat itu ia tidak pelok lagi. Ia pun berdiri dan ia langsung mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, kalau Allah sudah berkehendak itulah ya, penyakit stroke bisa disembuhkan melalui zikir. Nah ini nyambung nih sama yang tadi diucapkan oleh Ustadz Syam. Katanya ada zikir yang bisa menyembuhkan penyakit berat. Nah itu sebenarnya zikir apa tuh? Mohon izin Ustadz Amar Irman gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka-buka lagi Al-Quran di surat 21 ayat 83. Ada cerita seorang nabi yang begitu dahsyat sekali ujian yang Allah hantamkan kepadanya. Nah ujian ini mengingatkan kita diantaranya adalah sakit berat, sakit kerasnya beliau. Istri minta cerai, anak-anak meninggal, harta hilang habis, kekayaan dan ketampanan juga sirna saat itu. Karena apa? Penyakit yang dialaminya adalah penyakit kulit. Sehingga ulat atau apalah yang sejenisnya begitu menggerogoti ketampanannya. Sampai akhirnya
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran buat kita. Ada doanya, ada zikirnya. Ini beliau mengatakan, wa ayyuba idznada rabbahu, dan Nabi Ayub tatkala ia berkata kepada Rabbnya, berdoa ia, memohon ia. Apa katanya? Anni Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, dia katakan, aku ini terkena musibah. Dur ini bisa bermakna terhimpit, dur ini bisa bermakna berbahaya, dur ini kena penyakit, dur anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau ya Allah, zat yang maha penyayang. Masya Allah. Lihat kalimatnya simpel. Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Kalau ini yang dibaca, kalau ini yang dilantunkan oleh seorang nabi, alaihi afdalus salati wa taslim, Nabi Ayub, maka insya Allah apa yang tadi kita lihat, apa yang kita saksikan, yang dialami oleh Pak Bambang gitu katanya, maka mudah-mudahan juga bagian dari maha besarnya Allah, Allah tunjukkan ayat-ayatnya kepada kita, kekuasaannya kepada kita, sehingga dengan awalnya ya 1-2 kali tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan sulit lisannya dikarenakan stroke tadi ya, sangat mungkin Allah menggerakkannya tatkala Allah takdirkan dengan doanya, dengan kalimat thayyibahnya, dengan lafaz yang agung ini saat diucapkan ada keajaiban tadi yang dialami Pak Bambang. Bagaimana dengan kita yang sedang sakit, semisal stroke dan yang lainnya? Baca doa Nabi Ayub ini. Anni Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya, aku mengalami himpitan. Aku mengalami rasa sakit. Tapi engkau ya Allah, Rabb yang maha penyayang. Itu keren banget. Sehingga kita dengan kalimat itu sebenarnya ingin berdiplomasi. Gini kira-kira, kalau engkau maha pengasih ya Allah, kasih kami dengan cara kau sembuhkan. Gitu kan? Kalau engkau maha pengasih ya Allah, angkat penyakit ini. Kalau engkau maha pengasih ya Allah, berikan yang terbaik agar kami kembali pulih. Begitu kira-kira. Makanya Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita semua menyelami ayat ini, maka sesungguhnya apa yang disampaikan Nabi Ayub adalah bukti kebesaran Allah, dan cerita tadi adalah bagian dari kebesaran-kebesaran Allah yang lainnya. Stroke tidak mampu berucap dengan baik, pelok dia, mulutnya agak miring, badannya mati setengah misalkan seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih kuasa di sini. Kelihatan, Masya Allah, tabarakallah. Sampai tadi katanya gemuruh dari orang-orang yang ada di majelis itu mendengar bahwa keajaiban itu datang, dan sangat mungkin sebagai sebuah tanda agar mereka yang masih jauh dari Allah mendekat. Agar mereka yang masih bermaksiat kepada Allah taubat. Agar mereka yang masih ragu dengan ayat-ayat Allah dan bukti kekuasaannya, agar dia makin percaya dan makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz Punten, tadi kan kalau misalnya kita telaah gitu ya, seseorang yang sedang stroke mengucapkan zikirnya aja tidak lancar gitu, tidak lancar, tidak betul. jelas. Tapi apakah zikir yang tidak jelas seperti itu tetap sah di dalam hati aja atau bagaimana itu? Ala hasbi zurufihim, karena zurufnya, keadaannya orang tadi itu inginnya menyebut apa yang semisal orang-orang sehat. Tapi apa yang dikatakan Ustaz Syam tadi, ada orang yang mungkin mulutnya peluh, lidahnya, lisannya peluh, kaki, terkunci rasanya, tapi hatinya menghendaki itu. Sama tatkala kita dalam keadaan sehat saja, tapi kita dibatasi oleh ketidakbolehan untuk mengucapkan kalimat itu. Semisal di mana? Kamar mandi, ya kan? Di kamar mandi, kita kan mampu ucap. Tapi kita nggak bisa, kita hanya berzikir secara kalbi, maka insya Allah tetap pahalanya diperoleh. InsyaAllah. Masya Allah, jadi yang paling penting itu kekuatan dan keyakinan kita di dalam hatinya ya. Betul, dan Allah menilai apa yang ada di dalam hati. Masya Allah, Allah maha tahu ya Ustaz. Allah maha tahu. Masya Allah, luar biasa sekali. Itulah kekuatan dari zikir sehingga bisa menyembuhkan penyakit yang berat sekalipun. Masya Allah. Baik jamaah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Nah salah satunya ini ada pertanyaan dari @junior772 nih. Assalamualaikum Ustadz, namanya wanita itu kan sibuk. Harus mengurus rumah, mengurus anak, suami, bahkan harus bekerja. Ada juga yang belajar. Nah, apakah benar ada bacaan zikir yang diberikan Rasulullah? Zikir yang diberikan Rasulullah SAW untuk para wanita yang bisa dibaca setiap saat. Bahkan ketika waktu sibuk, dan katanya memiliki pahala yang luar biasa bagi para wanita. Seperti apa lafaz zikirnya ya Ustadz?
Nah, Ustaz Syam, boleh langsung aja dijawab pertanyaannya? Zikir untuk wanita sibuk. Asik, karena wanita karir kayaknya. ibu-ibu tuh sibuk kan ngurusin anak. Sebenarnya zikirnya banyak karena sudah dijelaskan dari awal tadi. Ada zikir yang lisan doang, ada zikir hati doang, tapi zikir yang sempurna ketika lisan dan hati menyatu untuk keduanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama perumpamaannya ketika seseorang hafiz Al-Qur'an. Penghafal Al-Quran itu ketika murojaah disarankan melihat juga Al-Quran. Atau dalam sholatnya pun, dalam sholat sunnah pun melihat teks Al-Quran. Kenapa? Supaya anggota tubuhnya, salah satunya matanya itu adalah yang namanya melihat bacaan Al-Quran sehingga matanya ikut berpahala. Sama dengan zikir tadi. Zikir bolehkah bisik-bisik atau jahar gitu. Beda karena kalau kita jahar ada pahalanya telinganya orang yang mendengar. Ya, ketika disebutkan wajilat qulubuhum gitu. Dzikirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan tentang mengingat Allah, hati mereka menjadi luluh gitu. Maka yang disebutkan bisa saja zikirnya keras, bisa saja zikirnya dalam hati, bisa saja zikirnya lisan aja, bisa saja zikirnya hati saja. Tapi yang paling bagus semakin banyak anggota tubuh yang berpahala, itulah semakin afdalnya zikir kita. Sama dengan ibu-ibu yang sibuk ini. Ibu-ibu yang sibuk bagaimana zikirnya? Oh banyak. Pas lagi marah, Astaghfirullahaladzim. Pecah lagi gelasku. Itu kan zikir astaghfirullahaladzim. Subhanallah anakku berapa kali ku bilangin gitu kan. Alhamdulillah anakku udah pintar sekarang ngelawan orang tua gitu. Berarti alhamdulillah anaknya udah pintar ngomong gitu ya. Alhamdulillah banyak zikirnya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Tapi ternyata ada sebuah kisah yang luar biasa yang diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi SAW pernah menemui seorang sahabi ya. Kemudian pada saat itu beliau sedang yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu melantunkan wirid-wiridnya lalu Nabi SAW meninggalkannya. Ketika Nabi kembali, wanita ini masih membaca zikir yang sama. Maka kata baginda Nabi SAW, engkau masih di tempatmu gitu. Masih ya Rasulullah. Maka diajarkan kepada baginda Nabi SAW, dari baginda Nabi SAW kepada wanita tersebut dengan mengatakan bahwasanya akan kuajarkan kalimat yang mana ini menyamai dengan bacaanmu yang panjang tadi. Gitu. Ini menyamai dengan bacaanmu yang panjang tadi. Bacaannya adalah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hadis riwayat Muslim. Jadi 4 kalimat ini ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini ada yang sangat penting untuk kita maknai di sini. Di mana kalimat ini diawali dengan subhana. Subhana itu artinya maha suci Allah. Atau Allah itu selalu yang namanya suci meskipun banyak orang bermaksiat kepadanya. Allah itu kerajaannya tetap suci meskipun tidak ada orang yang menyembahnya. Allah itu tetap suci meskipun banyak orang tidak mau berdoa kepadanya. Meskipun tidak diingat pun Allah tetap yang maha suci. Allah tetap yang maha besar. Ini juga ada mungkin pertanyaan dari teman-teman bagaimana menempatkan subhanallah dan masya Allah. Ini kadangkala ada pertanyaan kayak gitu saat akhir ya. Betul. Kadangkala mereka bertanya mana penempatan yang tepat ketika mengatakan subhanallah atau masya Allah. Sesungguhnya segala kalimah thayyibah itu bagus. Tapi lebih tepatnya ketika melihat keadaan yang membuat kita kaget tapi itu sesuatu yang kurang mengenakkan, ulama kita mengajarkan membaca subhanallah. Tapi ketika melihat sesuatu yang membuat kita takjub tapi itu adalah sesuatu yang baik, maka mengucapkan masya Allah. Bagaimana kalau udah kebiasaan? It's okay lah. It's okay. Yang penting semuanya kalimah thayyibah. Yang penting memahami maknanya. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan pujian untuknya dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Saya ini jadi ibu rumah tangga ya Allah, susahnya minta ampun, 24 jam nonstop. Kalau laki mah ke kantor, pulang kantor istirahat. Kita mah nggak ada istilah istirahatnya. Mulai dari masak, nyuci, ngurusin anak, apa segala macam dikerjain. Maka subhanallah, maha suci Allah. Allah tetap suci yang menjadikan saya sebagai istri yang kerja di rumah gitu.
Subhanallah bihamdi. Dan Allah tetap terpuji. Siapa saya yang mau dipuji gitu. Saya tidak punya apa-apa untuk dipuji. Saya capek begini hanya Allah yang maha suci. Apa artinya maha suci? Hanya Allah yang tidak pernah capek. Saya ini manusia biasa gitu. Ada capeknya, ada letihnya, ada mengeluhnya gitu. Masya Allah, begitu lengkap ya ajaran Al-Quran itu dari mulai doa menghilangkan galau juga ada. Mengangkat penyakit ada, pokoknya lengkap. Nah nanti masih ada nih zikir yang bisa menghilangkan sesuatu lagi. Pasti Apa itu? ini jamaah penasaran nih. Apa Makanya itu? kira-kira nanti setelah ini kan kita akan menjawab sosial media pertanyaan di sosial media karena masih banyak. Dan juga nanti di segmen berikutnya ada segmen doa mustajab. Nah kira-kira doa apa nih Ustadz Syam? Doa mustajab yakni keseluruhan daripada zikir kita itu. Zikir itu kan pengantar untuk berdoa. Nah di akhir inilah doanya, mintanya apa kepada Allah. Nanti insya Allah. Nah udah gak apa-apa biar nanti jamaah pada penasaran di rumah. Kan Jadi sudah kesedihan sudah, kesedihan sudah, kegalauan sudah, Masih kemiskinan ada yang juga bikin sudah. sedih. Apalagi tuh? Hutang. Hutang, nah ada juga zikir buat menghilangkan hutang. Oh mau ya? Mau dong jamaah tuh udah pada nunggu-nunggu tuh di rumah. Saya pikir tuh yang nonton Islam itu nggak ada hutangnya. Ya udah kalau gitu segmen 4, segmen akhir doa mustajab. Mungkin buat temennya kali Ustaz. Oh zikir Iya. doa menghilangkan hutang. Wow, Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.